Ibu dan Bapak. Pada kesempatan ini akan diperkenalkan atau disampaikan tentang mata pelatihan analisis kemurnian benih pada pelatihan ujian mutu benih tanaman hutan. Nah, setelah ini akan disampaikan pembelajaran secara teori. Diskusinya apa sih? Tentu diskusinya ada tujuannya gitu ya, ada yang ingin dicapai. Kalau kita istilahkan tujuan pembelajaran, ya tujuan diskusi lah begitu ya. Karena pembelajaran orang dewasa biasanya umumnya adalah bukan fasilitatornya yang lebih paham, tetapi semuanya punya pengetahuan, punya pengalaman yang bisa dipertukarkan, yang bisa. Nah, tujuannya adalah ini. Terus apa sih metode analisis kemurnian? Tujuannya apa, manfaatnya, caranya gimana? Terus yang utama adalah kalau cuma jelasin itu baru dibatas pengetahuan. Tetapi kalau sudah melakukan maka harus bisa melakukan, berarti ya tujuan. Maka ibu dan bapak akan lebih tidak hanya cukup jelasin tapi bisa melakukan, bagaimana melakukan analisis kemurnian eh, kemurnian benih ya. Karena ini menjadi salah satu tahap di dalam pengujian mutu benih. Ini beberapa peraturan barangkali apakah sudah download dan sudah baca SNI itu teman. Ini yang lama-lama tuh. Ada yang baru, ini terbaru yang menjadi dasar, menjadi acuan ibu dan bapak terkait dengan benih ya, termasuk juga mutu benih di dalamnya ya. Terus ini yang lama barangkali ingin melihat lagi ya, men-track ke belakang ya, ada peraturan-peraturan yang terkait barangkali gitu ya. Ya termasuk SK 36 ya, keputusan Direktur Perhubungan Tanaman Hutan yang ya ini saling berkaitan tentunya. Nah, yang dipakai memang yang terbaru tentunya. Tapi kalau melihat ke belakang ini ada kaitannya dua peraturan ini. Ini yang terbaru ya. Ada yang SNI 8805/2019 dan SNI 7627/2022 yang merupakan revisi. Nah, kalau revisi yang 2015. Kalau revisi artinya yang lama enggak dicabut atau masih berlaku, tetapi direvisi. Sehingga Ibu Bapak nanti disarankan ya untuk udah download, udah baca ya. Kemarin udah dicobakan barangkali ya dalam pembelajaran pelatihan yang asal usul sama juga pengambilan contoh benih barangkali ya pakai SNI. Ya, ini barangkali proses yang sederhananya kira-kira beginilah sehingga menjadi bibit dan itu beredar kemana-mana begitu ya. Ini kita ada di posisi yang di sini barangkali ya, di tahapan ini nanti ada tahapan-tahapan di dalamnya tentunya ya. Nah ini ya kemarin kan sudah di posisi mana kemarin ya, ada kemarin ada contoh kirim gitu ya, ada apa lagi masih ingat Komposit, contoh, contoh primer, contoh contoh primer, polimer, contoh komposit, contoh komposit, contoh contoh kirim, oh, contoh uji contoh uji atau contoh kerja kerja. ya, itu ya kemarin udah. Nah ini di tahapan ini nanti kan ada dokumennya katanya penerimaan kemarin ya, dokumennya ada kan ya, coba udah di barangkali dengan Bu Elok ya. Baru nanti penyiapan contoh kerja ini ya nanti dicobakan praktek juga nanti ya. Baru nanti ada tahapan berikutnya adalah analisis kemurnian. Analisis kemurnian terus apalagi ya, termasuk juga kadar air dan seterusnya sampai keluar sertifikat. Ini mungkin dari disampaikan tujuan dari analisis kemurnian dan Bapak sekalian adalah untuk menentukan komposisi benih murni, benih lain dan kotoran dari contoh benih yang mau pilot benih ya.
sehingga diketahui itu presentasi kemurnian benihnya berapa ya. Benih murni ya, pasti tahulah ya, benih murni itu sesuai jenisnya apa benih. Benih yang memang ada disebutkan di dalam contoh primer gitu ya, yang dikirimkan gitu ya ke lab misalkan, ke ibu dan bapak sekalian yang akan menjadi penguji nanti atau yang sudah barangkali ya, ada di dalamnya bisa jadi ada benih utuh, busuk dan seterusnya gitu ya, itu dilihat ya. Benih lain tentu benih di luar jenis yang disebutkan, yang dimohonkan untuk diuji. Dan terakhir tentu kotoran. Oke, saya kira ini apa yang sederhananya. Ini ada di dalam SNI 8805/2019. Ibu dan Bapak bisa baca, bisa dalami ya. Ini ya. Dan lagi-lagi ini hal mendasar tentunya. Beda antara, saya yakin kita pasti sepakat benih jati dengan sengon udah otomatis beda itu kan ya. Ya, kelihatan gitu ya. Kemarin udah dipelajari lah ya, terkait dengan itu. Nah, ini contoh kerja nanti. Tadi balik lagi ke sini nih. Nanti kalau setelah contoh kirim, nanti berubah menjadi contoh kerja. Nah, contoh kerja baru dipisahkan menjadi 3 bagian. Contoh kerjanya berapa minimumnya sesuai standar yang disyaratkan dalam SNI itu berapa nanti bawah ada. Jadi contoh kerja nih udah dapat, baru kita bagi menjadi benih lain kalau memang ada di dalam benih itu dan kotoran. Ya, baru dihitung persentasenya, dihitung berdasarkan beratnya, ya, satuannya gram. Itu untuk benih-benih berukuran halus tidak harus dilakukan analisis kemurnian. Berarti loncat tuh, nggak lagi ke analisis kemurnian tadi yang tahapan tadi meloncat. Yang benih-benih halus ya. Di dalam SNI disebutkan ada peralatannya, Ibu dan Bapak, ada meja kemurnian, kaca pembesar, pinset, kepel atau spatula, timbangan analitik, saringan, lampu meja. Ya. Saya stop dulu. Saya izin stop share screen dulu. Oke, sebelum melanjut ke tahapan. Ibu dan Bapak sekalian, apakah ada yang pernah melakukan kegiatan atau tahapan analisis kemurnian benih di kelas kita ini? Boleh buka mic atau langsung juga boleh, atau raise hand juga boleh. Ada yang sudah pernah? Oke, Pak Hawin. Siapa lagi? Ada lagi? Nggak apa-apa, Ibu dan Bapak. Oh, saya ditanya nanti. Oh, ini Pak Rizky. Ya, Pak Rizky yang Korea ya. Belum ingat-ingat saya. Biar gampang, ada 2 Rizky Salsa. Ada lagi? Ibunya nggak ada, belum pernah itu analisis memurnikan. Kan kalau mau ngadon kue kan harus murniin juga ya. Bu Porino, ada pernah. Ada lagi yang lain? Oke. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau gitu, saya tandai dulu, nanti kita bagi pengalamannya ya. Setelah kita lanjut ya, Pak Hawin, Pak Rizky, dan Bu Porino. Baik, makasih ya sudah raise hand. Kita kembali lagi ke ke PowerPoint. Nah, ini Ibu dan Bapak ya peralatannya. Ya, ini kalau searching di Google meja kemurnian, lah keluar dapat gambarnya. Berapa harganya? Apalagi ya, bisa sekarang pakai marketplace dan seterusnya, bisa beli di sana juga. Ya, ini contohnya. Ya, meja kemurnian untuk menguji itu, menganalisis itu kan seperti meneliti sesungguhnya. Jadi kan memang perlu alat yang detail gitu, perlu alat yang teliti gitu ya, untuk mendukung tahapan yang akan kita lakukan kan, supaya dapat yang murni gitu. Karena enggak sih ini ya gitu. Nah, ini alat berikutnya. Apa nih alatnya namanya?
Ibu dan Bapak. Pinset ya. Ya, pinset. Kemudian berikutnya apalagi nih? Ini apa ini? Ada yang tahu Ibu Bapak? Scalpel ya. Ya ini tergantung bagaimana nanti di lab masing-masing barangkali ya. Ada yang menggunakan, ada yang enggak barangkali ya. Kadang-kadang kelihatan ribet gitu dan seterusnya. Ya, ada cara praktisnya nanti trik-triknya bisa ketemu juga ya. Ini spatula, ini scalpel juga sebelah. Spatula di kanan, scalpel yang kiri seperti yang tadi. Ini ada ukuran-ukurannya ya, kecil dan seterusnya. Ini timbangan analitik ya. Jadi ya semakin dia tingkat ketelitiannya semakin tinggi, maka tentu hasil timbangannya akan semakin teliti begitu ya, semakin precise dan seterusnya. Nah ini analitik begitu. Kalau sederhananya ya, kalau kita bandingkan analitik dengan yang manual atau yang konvensional kan 0, sekiannya itu yang konvensional atau yang biasa ya timbangan biasa agak susah dapatnya tuh ya. Kalau analitik gitu, ini kita gampang dapatnya. Ya, bisa keluar ya 0,00 sampai berapa ini sampai 3 gitu sampai 4 lah. Ya. Semakin teliti semakin baik data yang kita peroleh ya di dalam proses pengujian atau analisis kemurnian benih ini gitu ya. Nanti kita praktikin ya. Yang bertiga tuh udah pernah berarti itu ya. Udah. Ya mungkin Ibu dan Bapak yang lain yang belum pernah melakukan pengujian di tahap analisis kemurnian ini barangkali pernah dan pernah pakai gitu ya alat ini gitu ya. Ya, untuk keperluan yang lain misalkan di rumah juga ada ya kadang-kadang pakai timbangan analitik untuk kue misalkan gitu. Timbangan digital gitu ya. Kue dan seterusnya. Bisa juga gitu ya. Ya, caranya sederhana, sederhana sekali ya. Ada pengaturannya dan seterusnya di dalamnya. Ya, dan biasanya pakai listrik. Sekarang lebih canggih lagi mungkin gitu ya dengan pakai charger dan seterusnya. Jadi nggak usah nyolok listrik terus. Saya kira apa namanya banyak yang bisa kita temui sekarang terkait dengan alat-alat ya terkait dengan pengujian untuk analisis kemurnian. Itu prinsipnya begitu, tujuannya itu tadi, manfaatnya tadi itu, ngapain sih gini-gini kemurnian. Jadi hal-hal mendasar. Terus peralatannya begitu, tadi ya ada beberapa meja kemurnian, kaca pembesar kalau yang kecil-kecil, scalpel, ada apa lagi tadi? Timbangan analitik, ada apa lagi tadi? Masih ingat? Spatula, Pinset. ya, pinset, gitu ya, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana melakukannya? Kan gitu. Prosedurnya bagaimana? Caranya, tahapannya, apa yang dilakukan, apa yang diuji, apa yang ditimbang, apa yang dihitung. So, di akhir apa yang perlu dilaporkan terkait dengan nanti keluarlah sertifikat mutu benihnya. Nah, ini tahapannya sudah sekalian. Setelah siap alatnya, setelah tempatnya ready, maka kita jalan. Benihnya sudah ada, ya. Contoh kerjanya sudah ada, maka kita siap. Ya, persiapannya mulai dari persiapan contoh kerja. Nah, ada berat minimumnya. Contoh kerja mengacu pada lampiran tabel 1A. Kita lihat dulu ya. Nah, ini. Nih, jadi terlihat nggak Ibu agak kecil? Kalau nggak, buka file 8 SNI 8805 2019 yang ada di LMS. Kalau sudah download, buka saja. Di sini ada contoh minimumnya berapa, beratnya berapa. Ya, ini ada berat contoh kirim, minimumnya berapa. Apa itu berat contoh kirim? Kemarin sudah didiskusikan dengan Ibu. Ya. Setelah itu baru berat contoh kerja. Minimum untuk digunakan sebagai bahan analisis kemurnian. Minimumnya berapa? Ini di kolom yang sebelah
kanan ini, Ibu Bapak. Lihat ya, ini ya, jelas barangkali ya. Di sini jelas ya. Jenisnya ada di sebelah kiri gitu ya. Tuh. Banyak ini SNI 8805 itu udah memuat 86 jenis. Ya. Kalau misalkan, oh jenis itu belum ada, wah Ibu Bapak bisa juga mengusulkan melakukan penelitian. Terus misalkan dari sekian penelitian itu ketemulah berat contoh kirim segini, berat contoh. Dapat tuh berat contoh kerjanya. Misalkan kita akan coba nanti dalam praktek adalah Palkataria molcana. Ini ya, nomor 37 di bawah ini, Bapak, atau sengon. Ya, maka berat minimal. Berat contoh kirimnya berapa? 55 gram. Nah, kalau kurang gimana nanti? Nah, ada penjelasannya. Kita balik ke atas. Nah, setelah dapatlah berat minimumnya, contoh kerja, maka kalau yang tidak ada, ini ada nih ternyata. Kalau yang tidak ada gimana ya? Ini ada nih. Tidak ada jenis di dalam daftar gimana ya? Maka kalau tidak ada, contoh kerja harus sama dengan 2.500, sama dengan berat 2.500 benih. Caranya gimana? Nimbang dulu, berarti 100 benih itu berapa sih berat gramnya? Dapat tuh, baru dikali 25. Kebayang ya? Kalau nggak ada di dalam lampiran, caranya, oh ini harus nimbang sebanyak 2.500 butir benih. Maka caranya gimana? 100 butir benih ditimbang dulu tuh. Dapat berapa? Misalkan 100 berat. 100 butir benih beratnya 10 gram. Maka kalau 2.500 3 kali 25 ketemu tuh beratnya. Berarti itu contoh minimum, contoh kerja ya untuk jenis yang tidak ada di dalam lampiran. Ya, ini yang di poin 2. Ya. Analis kemurnian diperolehnya dari mana? Contoh kerja yang diambil dari pengurangan contoh kirim dengan menggunakan alat pembagi mekanik atau cara paruhan. Kita lihat di tabel ya. Kalau di tabel nih, contohnya, ini akasia Aulacocarpa, ini 70, bagi 2 aja, 35. Kalau misalkan contoh kirimnya lebih dari 70, ya bagus, kan ini minimum. Contoh kirimnya 100 gram, maka kita pakai contoh kerjanya berapa? Minimal kan 35, mau dipakai 50, boleh. Ya, itu Bapak ya. Oke, contoh kerja ditimbang dalam gram sampai dengan jumlah minimal desimal diperlukan untuk menghitung persentase bagian-bagian tersebut sampai 1 desimal. Ya, contoh kerjanya pas mau dipakai ya ditimbang dulu dalam bentuk gram. Cukup jelas barangkali ya, Ibu dan Bapak sekalian. Itu tahapan persiapan contoh kerja. Ini tabel yang memuat tentang berapa berat minimumnya. Contoh kirim berapa, contoh kerja minimum untuk digunakan di dalam analisis kemurnian benih. Ya. Bisa dipelajari ini, dibaca, cari di dalam tabel. Ya, kalau ketemu nanti yang mengusulkan pengujian jenisnya misalkan apa gitu, cari, oh ada. Pas nggak ada gimana? Tadi yang tadi. Beratnya sama dengan 2.500 butir benih. Caranya hitung dulu aja 100 butir benih berapa beratnya. Jadi kalau 2.500 3 kali 25. Baru itu menjadi batas minimum contoh kerja untuk jenis yang tidak ada di dalam lampiran pada tabel tadi ya di SNI 8805/2019. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Stop dulu. Nah, biar pelan-pelan ya. Kalau cepat-cepat nanti apa namanya?
Ada yang tertinggal barangkali. Nah, yang bertiga tadi, Pak Hawin, Pak Rizky, sama Bu Porino, mau cerita, ada bedakah persiapannya dulu? Oh, yang nanya dulu nih, Bu Silviana barangkali. Bu Silviana mau nanya atau mau bagi pengalaman? Mau nanya, Pak. Oh, monggo. Ya. Pak, tadi di persiapan untuk kerja di poin 4 kan ada contoh kerja ditimbang sampai dengan jumlah minimal desimal diperlukan untuk menghitung persentase bagian-bagian tersebut sampai 1 desimal. Nah, padahal di kolom tadi bilangannya bulat semua ya, Pak. Itu maksudnya yang poin Betul. 4 gimana ya, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang poin 4 itu nanti ada perhitungan desimal nih, ntar, ya. Nanti akan dibagi menjadi bagian-bagian. 3 bagian tadi. Bagiannya apa aja? Masih ingat? Bapak? Mana? Ini. Kembali lagi ke atas. Nah, oke. Nah, ke sini. Jadi Bu Silvi ya, nanti contoh kerjanya misalkan tadi sengon 55 ya. Ya, 55. Kalau 55 itu komanya berapa? Ya, dari mana kita 55 buat? dibagi 3 dulu itu ya, Pak? Iya, nanti dibagi 3 ditimbang. Gini, kita bolak-balik ya, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak pusing. Ini kan sampai sini tadi, contoh kerja ditimbang sampai dengan jumlah minimal desimal. Desimalnya berapa? Ini, Ibu dan Bapak, jumlah minimal desimalnya. Kalau kurang dari 1, jumlah minimal desimal belakangnya 4. Oke? Kalau 1 sampai 9,999, desimal di belakangnya 3. Kalau 10 sampai 99,99, desimalnya 2. 55 desimalnya berapa jadi? Kalau 55 gram. 55 berarti 2 ya, Pak? Ya, berarti minimalnya 55, berapa? 0 di belakang. Karena pakai analitik 2 desimalnya. Kan di tabel bulat ya. Artinya 55,00 kan sesungguhnya. Iya. Nah, pada saat nimbang kita mau pasin 55,00 kah? Aduh, umetnya. Ya. Ya, maka praktiknya pada saat nimbang pakai nimbangan analitik ketemunya 55,13. Aduh, ngambil dikit lagi kita pasin. Nggak mesti gitu kan, itu minimal 55. Maka ketemu 55,13. Ya sudah, 55,13. Atas. Tapi kok ngirit amatnya, batasnya kok dipasin tempelin 55. Lebihin lah 56 kah, 57 kah, 58 gitu ya. Nggak terlalu nempel gitu dengan batas. Tapi paling tidak itu batas minimum untuk contoh kerja. Oh, ternyata nggak kurang, Pak. Apa? Contoh kirimnya terbatas. Misalkan gitu ya, karena kondisional kondisi benih dan seterusnya di lapangan sampai akhirnya yang dikirimnya ngepres atau malah kurang contoh kerjanya. Nanti bagaimana pengaturannya? Ada di bawah nanti setelah. Ya, gitu ya, Mbak, Ibu, Bu Silvi. Nah, setelah itu baru nanti dibagi sampai dengan jumlah minimal desimal. Diperlukan untuk menghitung persentase bagian sampai 1 desimal. Nanti perhitungan Terima selanjutnya. kasih, Pak Budi. Oke, sama-sama Ibu. Oke, cukup jelas Ibu dan Bapak, atau 3 sekawan ada dari Pak Awin, Pak Rizky, sama Bu Porino mau berbagi pengalaman. Saya stop dulu. Atau kita lanjut ya? Cukup jelas? Cukup. Oh, jelas ya. Kalau cukup jelas,
karena ini ada ngitung-ngitung nanti. Saya agak cepat kalau gitu. Tadinya udah pelan, tapi ini kayaknya udah cepet. Nah, baru tadi kan tahapannya ada berapa? 4 ya. Persiapan sudah, baru sekarang ke pemisahan. Pemisahan bagian contoh kerja. Bagaimana apa yang dilakukan di dalam tahapan ini adalah timbang. Timbang itu tadi ya, catat hasilnya dengan jumlah angka di belakang koma. Ini yang tadi. Sudah dapat? Sudah. Baru sebarkan contoh kerja pada meja kemurnian. Nanti kalau di lab nanti ada meja kemurnian kita pakai. Kalau terbatas meja kemurniannya, kita lihat pakai, biasanya kan ada semacam apa ya, di lab itu kayak ada meja-meja kerja lab gitu ya, kita bisa gunakan. Dipisahkan menjadi 3 bagian, benih murni, benih lain, dan kotoran. Setelah dipisahin, timbangnya pakai nimbang analitik tadi, letakkan dalam wadah, timbangnya, catat hasilnya. Hasilnya harus di belakang komanya begini. Kalau ternyata nih timbang benih murni tadi kan perlu sengon 55, terus contoh kerjanya ada 60, pas ditimbang berapa ketemu, maka nanti gunakan desimalnya, gunakan. Kalau di atas 100 gram ya, ini tentunya pakai jumlah desimal 1. Kalau lebih dari 1000 gram atau lebih sekilo, nggak usah pakai desimal berarti. Cara ngitung persentase. Tadi sudah dibagi kan ya? Mohon maaf. Sudah dibagi, ada benih murni, ada benih lain, ada, terakhir apa tadi? Bapak? Kotoran. Apa Bu? Kotoran, Pak. Oh, kotoran. Kotoran. Mungkin di situ ada tanah kah, ada batu kah kecil-kecil, kerikil gitu, atau ada kulit kah, atau daun kah barangkali ya di dalam benih yang kemarin diceritain di dalam karung itu ya, sebagai benih benih primer, benih komposit, gitu kan ya. Contoh baru contoh kirim dan sebagainya. Nah, dihitung udah dapet tuh, benih murni, benih lain, benih dan kotoran. Nah, benih murni baru dihitung persentase, semuanya dihitung dalam bentuk persentase. Cara ngitungnya gampang. Nih rumusnya ada gini. K1 adalah benih murni. K1 dibagi K1 ditambah 2 ditambah K2 ditambah K3 dikali 1. Itu pasti gram kan ya. Berat murninya berapa? Berat benih murninya berapa? Per total ketiganya. Sama benih lain, kotoran. Semuanya hasil dinyatakan dalam persentase dan dicatat dengan 1 angka di belakang koma. Ini 1 angka karena udah berbentuk persentase. Ya, oke? Jelas? Rumusnya ini berat murni dibagi total ketiganya kali 100%. Komanya 1%. Komanya 1 di belakang koma. Oke, lanjut. Kenapa ya? Nah, loh. Setelah semuanya didapatkan nilai persentasenya, kemudian dicatat belangkonya nanti mana Pak belangkonya? Ada di belakang nanti di bawah ya. Lalu sebelum ke sana, sebelum dicatat atau dicatat duluan boleh, silakan. Udah ada catat tuh persentase benih murni sekian persen. Persentase benih lain nggak ada benih lain Pak, ya 0%. Persentase kotoran 0,0123, karena kan kalau di bawah 1 kurang dari 1 desimalnya berapa? Mohon maaf. Kalau 0,1 misalnya kotoran persen, dapat udah tuh. Lalu sebelum menetapkan bahwa uji analisis kemurnian ini benar nggak sih ditolak atau tidak, maka Ibu dan Bapak harus hitung berat tambah atau berat hilang dalam analisis. Tadi kan pertama ada contoh kerja, oke ya, 58. Kemudian kita pisahin, ada benih murni, benih yang lain,
ada kotoran. Masing-masing dihitung gram. Ini yang awal, ini yang sudah dibagi. Nanti dilihat tuh, setelah dibagi 3 gitu, ada nggak pengurangan penambahan yang disebut dengan istilahnya di sini pakai namanya BT. Bukan BT itu ya, BT banget gitu ya hari ini. Bukan itu ya. Ya, ini BT berat bar atau berat kiloan. Caranya adalah CK berat contoh kerja pertama yang tadi ya, yang belum dibagi-bagi dikurangi penjumlahan K1, K2, K3 dibagi berat contoh kerja. Ya. Oke. Kalau di bawahnya ada catatan, kalau ternyata tidak ada kesesuaiannya itu lebih dari 5% dari berat contoh kerja, maka pengujian analisis kemudian untuk contoh kerja yang tadi ditolak. Jadi harus ngulang lagi. Kalau di bawah 5%, lebih kecil dari 5%, analisis kemudiannya diterima, maka data itu kita bisa gunakan. Ya, yang tadi, data yang di atas. Nih, yang ini, persen-persen ini, kita bisa gunakan. Tapi ternyata kalau persen-persen itu kita hitung lagi di sini, ternyata dia kurang dari 5%, maka pengujiannya ditolak atau diulang lagi. Ya. Menggunakan contoh kerja yang lain tentunya. Ya. Gitu. Cukup jelas ya, Ibu dan Bapak ya? Jelas kah? Ini Ya, sebenarnya sederhana. jelas. Jelas ya, ini sederhana. Apalagi kalau dicoba langsung nanti. Ya, coba apa namanya itunya. Atau kita coba ya. Saya stop dulu. Ini habis itu ngapain ya. Hasil analisis ya, atau nggak apa-apa deh, kita lihat nih. Hasil analisis kemudian tulis dengan presentasi 1 desimal, 5 presentasi berat dari masing-masing, ya totalnya 100 ya. Jika hasil dari 1/0 maka. Nah ini jika contoh kerjanya kurang dari minimum berat contoh kerja yang lampiran tadi, apa yang harus dilakukan oleh Ibu dan Bapak sekalian? Sementara hasil analisis kemurniannya yang ini, yang BT ini di bawah 5%. Tapi di awal kita tahu bahwa contoh kerjanya kurang. Nah, terus gimana? Maka harus dituliskan katanya, ya. Berat contoh kerja hanya berapa gram, begitu ya. Berarti ini kurang dari berat minimum yang gitu. Ya, itu harus dituliskan di dalam hasil pengujian yang di lampiran E. Nah, ini contohnya tuh. Kita lihat dulu aja nih. Ya, habis itu kita praktekin. Ini tinggal bentar lagi ya. Ya, caranya. Ini contoh kerjanya. Kemudian contoh kerja ditimbang, dapatlah segini. Kemudian Ibu dan Bapak memisahkan. Ini murni, oh dapat segini. Kemudian kotoran segini, 0,00 bersih. Benih lain, oh ternyata ada. Total ketiganya antara berat benih murni, kotoran, sama benih lain diperoleh 70,10. Persentase masing-masing berat persen benih murni, ini kan gampang tuh, 67,56 dibagi, jumlahin aja ini yang di bawah ya. 67,56, 0,00 tambah 2,5 kali 100%, 96,4%. Kotorannya bagaimana? Udah tahu kalau 0%, tapi kita hitung ya 0,00 dibagi jumlah ini 67,56, 0,00 kali 0%. Berat benih lain. Bagaimana dengan persen benih lain? 2,4 tadi ya di atas dibagi dengan jumlah keseluruhan antara berat benih murni, kotoran, dan benih lain kali 100, 3,6%. Nah, sebelum ke yang lain-lain, belum ini dicatatkan, maka kita harus uji dulu di sini. Caranya sederhana.
Ibu dan Bapak. Yang tadi kurang dari 5%. Bagaimana cara ngitungnya? 70,23 ini yang atas nih total berat contoh kerja awal yang kita dikurangi 70,10 dari mana? Setelah dibagi-bagi gitu ya, setelah dipisah-pisah, ketemu ditotalkan lagi 70,10 dibagi 70,23 kali 100%. 0,2%. 0,2% kurang dari 5%. Maka persentase ini bisa diterima hasil pemilihan. Udah, sampai situ aja Pak. Udah selesai. Gitu. Jadi analisis kemurnian caranya sampai di situ. Ya, ini belangkon. Nanti kita cobakan lah ya. Persennya masukkan di sini. Berat benih murni 30%. Gramnya berapa? Persennya berapa? Yang ini tadi, ini gramnya. Atau saya stop dulu dah. Kayaknya daripada cerita-cerita kita coba aja ya. Biar nggak mumet ya. Benar nggak? Setuju, Pak. Setuju ya? Oke. Kalau setuju, saya udah siapin file latihan. Nah, kita coba. Ini, bentar. Saya share screen. Habis itu Bapak-Bapak dan Ibu yang ngerjain ya. Nanti saya kasih file. Ini filenya. Saya kasih di mana nih? Di grup aja ya? Di grup ya. Latihan. Mana ini? Nah, ini filenya ada di grup WA ya. Bapak, silakan. PR. Sudah? Ada filenya? Sudah ada filenya? Belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah itu ada rumusnya biar nggak bingung di kanannya tuh. Ya. Oke, kalau sudah saya stop dulu. Pak Hawin bisa tampilkan kah di layar monitornya? Boleh share screen yang Excel tadi. Kita sama-sama belajar gitu. Gampang kan tadi rumusnya? Saya sambil minum dulu ya. Monggo Pak Hawin. Oke. Nah, Ibu dan Bapak Yang ini, Pak, ya? sekalian, betul yang ini latihan. Jadi sudah diketahui itu hasil penimbangan di laboratorium di Jawa Timur ya, diketahui bahwa contoh kerjanya diketahui 55,31. Kemudian Pak Hawin memisahkan 55,31. Oh, ini benih murninya dapatlah 54,3. Benih lainnya ada 2,023. Kenapa 2,023 ya? Di bawah kan ada rumus ini ya. Nih. Ini yang tabel 4. Kalau 1 sampai 9 desimalnya 3. Yang tabel atas, Pak. Enggak tabel 4 ya. Maka tuh beda ya. Ya, desimalnya. Kotorannya 0,1636. Kok ininya 4, Pak? Ya, desimalnya kan di bawah. Kalau di bawah 0,1 gram, maka desimal belakangnya adalah 4 desimal. Oke, sekarang kita hitung. Pak Hawin, monggo. Berapa persen benih murninya? Benih murni. Sama dengan dibagi. Rumusnya tuh sebelah kanan. Kali dikali 100%. Nah, dapat tuh tinggal copy paste ke kanan. Gampangan ya? Gampang. Oke, sebelahnya dapat. Nah, berapa tuh? Jadi baru kita uji Pak. BT-nya berapa? Di mana aja? Monggo. BT. Di mana aja? Di mana, Pak? Di sini aja. Di mana aja? Terserah. Ya, di situ boleh. Lah. Oh, ini nggak perlu kali BT. 100 berarti ya?
CK, CK. CK itu berat contoh kerja yang pertama tuh, Oh, yang kolom B5. oh di sini aja Pak. Hmm, Dibagi itu lagi. Oke, ya, bentar. B6 lagi. Sama dengan minus 0,0. Kok minus? Iya, berarti kan di bawah ya. Ketambahan. Iya. Kalau plus ada kurang berarti ya Ibu Bapak. Iya, Ada kurang. Kalau minus mungkin ketambahan, tapi masih di bawah 5%. persen. Artinya Boleh diterima. pengujian analisis kemudian Terima. diterima. Nah, Iya. data yang digunakan adalah persentase itu. 98,16. Yang perbandingan mungkin di delete aja, Mas. Oh iya, Pak. iya Pak. Itu persen kan itu. Ini persen ya, Ibu Bapak. Persen Pak, betul. Persen, sudah persen. Ya. Jadi itu Ibu dan Bapak, gampang kan ya? Bingung? Bingung. Di Oke. Saya lagi Pak. stop. Silakan, stop, Mas. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Gampang ya. Oke. Ada yang masih bingung? Pak, Filenya udah ada tuh. Ya, silakan Bu. itu harus 3 kali ulangan ya, Pak? Ya, Harus 3 kali ulangan untuk satu menghitung kali itu. juga cukup Bu. Cukup satu Ya. kali. Ya, cukup satu kali. Ya. Ada yang ingin mau ditanyain? Tadi udah ya. Nih, caranya kan gini ya, Ibu Bapak. Itu tuh cepet tadi Mas Awin. Ya, ini rumusnya sebelah kanan nih, Ibu Bapak nih. Benih murni K1 ini kan gitu ya. Dibagi gitu ya. Bagi jumlahin K1 ditambah K2 ditambah K3. Nih, ini saya tambahin deh ininya ya. Biar nggak bingung. Ini K1. Kan gitu ya. Oke. Ini K2. K2. Tuh. Ini K3. Gitu. Nah, berarti kalau gitu jumlahin dulu aja ini. Sama. Ini ke sini. Ya. Itu. Dapat tuh jumlah yang tambahan K1, K2. Terus persennya berapa nih? Benih murni sama dengan ini. Ya. Bentar. Kasih kurung dulu boleh. Ini dikali maaf. Ini kali tuh. Ini dibagi jumlah ya dikali 100. Tuh gitu. Sama ini juga. Ini tinggal copy aja tuh. Wah, kok salah ya? Kenapa jadi gini ya? Maka biasanya dikasih tuh. Biasanya dikasih dolar gitu. Tapi bisa manual. Tuh, ini udah persen Ibu Bapak. Jadi Ctrl X. Ini udah persen. Bagaimana dengan BT-nya? Tadi kan BT ya. BT cara ngitungnya adalah bisa di sini misalnya BT. Untuk memastikan bahwa apakah ini bisa apakah diterima atau enggak. Kalau misalkan kurang dari 5%, maka terima. Kalau lebih, bagaimana? Nggak bisa. Sama dengan caranya adalah ini kita jumlahin dulu. Ini kan rumusnya, lihat. Kanan, kecil. Ya, rumusnya adalah K1 tambah K2 tambah K3. CK-nya ada di situ tuh. Ini CK nih, contoh kerja. Tinggalan. CK. Sama dengan BT-nya adalah ini ya, P6 CK dikurangi jumlah K1, K2, K3 ini ya tadi dibagi CK kayak ini.
Nah, benar nggak? Harus dikurung, Benar Pak. ya? Harus dikurung. Siap. Ini kurung. Nah, mana dia yang hilang? Mana ya? Tuh, sama ya, Pak, tadi. Pak, 0,029. Oke. Ya, sama ya. Tuh, sama ya. Dua apa ya? Minus. Kalau Pakai minus persen jadi berarti 2,9 Pak. benar ya? Belum dikasih persen ini ya? Enggak dikasih persen kan? Belum dalam persen itu Pakai Pak, persen kalau Pak. persen jadinya 2,9. Berarti dikali. Itu masih gram, Pak. Oh iya, sudah. Sorry. Wow, udah pada cerdas. Udah gampang kan? Nah, berarti kurang dari 5%. Ya, sama tadi ya. Oke, masih ada dua lagi nih. Silakan yang mau coba. Saya stop. Dua lagi, ada dua orang boleh apa? Kita sampai setengah 10, habis itu kita break 15 menit. Setelah itu kita lanjutkan mata pelatihan berikutnya. Ada yang udah siap menampilkan dua lagi? Itu latihannya kan ada dua. Sambil nunggu. Jadi sambil nunggu ya. Jadi nanti dituliskan di sini. Persen-persennya, oh setelah lulus uji tadi, oh di bawah 5%. Oke, maka cantumkan di sini persennya. Tadi ya. Nah, belangko SNI ini, belangko yang lama dari General PS P6 tahun 2009, ini pakainya begini, sama aja ya intinya. Tetapi bedanya kalau di SNI ya, nanti yang akan kita gunakan di praktek ya, menggunakan ini. Ini ada keterangan-keterangan lain bahkan ya, yang sudah dapat gitu, terus dapat. Nah ini ada keterangan lain yang diperlukan, apakah keterangan tambahan dan seterusnya. Atau yang tadi tuh kalau kurang benih apa contoh kerjanya kurang dari minimum yang ada di dalam tabel, dituliskan di sini, gitu ya, baru tanda tangan dan ya, tuh. Karena, nah ini kalau di keterangan hasil pengujian nanti lengkap seluruh tahapan dalam pengujian. PPT belum muncul ya? Oh, maaf. Nih, Bu dan Bapak ya. Jadi, kalau sudah dapat gitu ya, tadi hasil perhitungannya, ini persen-persen masuk ke sini. Masuk ke dalam belangko ini. Benih murni berapa gram, berapa persen, berapa persen, dan seterusnya. Jumlahnya berapa. Kalau dia kurang dari 5%, maka pengujian diterima, kemudian ini bisa dituliskan tuh benih lain apa dan seterusnya. Kalau yang benih contoh kerjanya kurang dari minimum berat contoh kerja sesuai yang di tabel, bisa dituliskan di sini. Ini yang lama kerja LPS nomor P6 tahun 2009. Ya, di sini ada juga tuh ditulisin. Ya. Nah, ini belangkonya di ujung, di akhir ya. Sebelum keluar sertifikat kan ada hasil pengujian apa aja. Ya, di sini ada tuh analisis kemurnian, persentasenya berapa, kotoran berapa. Yang tadi itu setelah lulus uji, setelah diterima uji. Tentang jenis lain misalkan ada. Nanti setelah ini baru kita ngomongin 1000 butir. Tuh. Pak, izin bertanya, Udah, Pak. Bapak. Oh ya, boleh. Bu. Kalau ini hasilnya lebih dari 5% itu gimana, Pak? Ini kan yang kurangan ketiga ini lebih ya dari 5% ya kayaknya ya. Masa? Itu, Coba tampilkan, Bu. gimana Bu Irena. caranya? Share screen. Tolong Ki. Bentar, Pak. Share screen. Di bawah ada yang hijau tuh, tanda panah ke atas. Di bawah layar, Ibu. Nah, itu. Oke, kita lihat. Ini Pak hitungannya. Coba besarkan, Bu. Oke. Yang mana? Ini Pak. lebih dari 5% ya.
Oke. Ah, kalau begitu bagaimana Pak? Apa yang harus kita Coba lakukan? Apa diulang apa nih? coba lihat dulu rumusnya udah ya. Tinggal kali 100% aja kan itu ya. Iya. Coba kali 100%, Bu. Nah, komanya itu kali 100%. Sorry. Kali 100%. Atau 100 ya. Ini lebih ya, Ibu dan Bapak sekalian. Ada yang tahu kalau lebih dari 5% terus diapain? Ternyata dia Diulang, lebih Pak. dari Diulang Pak ya? diulang. Berarti buat contoh kerja lagi tuh. Atau apa namanya? Ya diulang ya. Cari lagi contoh kerjanya tuh. Makanya kalau contoh kerjanya ngepres banget susah tuh ya. Pak, Kalau untuk bisa di ya. ulangan kedua juga berat tambahannya itu minus 0,61 ya? Minus Yang 0,61. kedua, Iya, yang ulangan kedua kah? iya Pak. Ini di Bu siapa nih? Bu Reni ini 0,4% Salah ya Pak ya? ini. Coba Salah kan? Coba lihat, Pak Iptor bilang. Coba persen totalnya berapa, Bu? Totalnya itu Totalnya. mana tuh? 52,74. Totalnya 52,74 ya. Ini kayaknya salah tuh, Bu, yang total itu. 52, yang sebelah kanan nih, Bu. Iya. Ini Nah, ini. Totalnya Itu coba lihat. 55,557. Ya. Itu pakai jumlah, Bu, sum. iya saya sum tadi Pak. Itu belum pakai sum, Bu. Belum pakai sum tuh, Bu. Oh iya. Nah, Oh iya. udah. Ya, oke ya. Iya siap Jadi, Pak. coba tuh, masukkan ke rumus 94,9, 2,8, 2,1. Jadinya berapa? Persentasenya. Mana? Persennya berapa? Iya. Atau Pak Iptor, tadi Pak Iptor ya? Pak Iptor mau coba? Boleh tampil. Itu udah Boleh. sama kok Pak hitungannya tadi. Punya Oh, Bu udah Irene sama. sama saya. Oh. Udah sama kok. Udah sama. Berarti kan kurang dari 5% yang kedua ya? Ya, Pak, 0,6%. 0,6%. Ya. Udah tuh. Gitu. Iya. Ada yang bingung nggak sih? Lagi-lagi Ibu dan Bapak, pengujian atau analisis ini sama seperti penelitian. Jadi kudu teliti. Ya. Oh, ini belum SAM. Udah Pak SAM. Pas kita lihat rumusnya belum gitu ya. Itu kalau pakai sekarang enak pakai Excel. Zaman dulu mungkin pakai kalkulator barangkali ya. Sekarang agak enak. Nanti Ibu Bapak bisa menggunakan kalkulator boleh, bisa pakai Excel boleh nanti ya. Kan laptop bawa juga ya. Pada bawa nanti ke sini ya pada saat ke sini. Oke. Masih ada lagi yang bingung? Saya tampilin deh. Yang ada kuncinya. Kuncinya kita lihat mana ya file. Belum dibuka. Mana ini? Oke. Ini ada betul udah Kak. Oh, udah betul semua. Dan nilainya 100. Nah, ini Ibu Bapak. Sama kah? Bingung ya? Ini perbandingan. Kalau ini mainnya pakai perbandingan. Belum dikali persen. Baru ini persennya. Ini BT-nya. Sama ya? Ya. Lagi-lagi, jangan lupa Ibu dan Bapak, persentasenya dinyatakan
dalam desimal 1. Ya. Ini 1. Dan ini harus 100%. Ini kalau 100,1 berarti ada yang salah. Ya. Kalau 100 pas gitu, oh berarti betul. Ya. Sama ya, yang ulangan ketiga, ini ditolak karena lebih dari 5%. Ya. Cukup jelas ya, Ibu Bapak? Ada yang masih belum dapat kah dari ngitung-hitung ini? Ada yang masih belum dapat? Ada yang masih bingung? Cukup? Jelas? Oke. Karena tidak ada yang respon, saya asumsikan udah bisa semua. Berarti kalau udah bisa nanti ada tugas mandirinya katanya. Udah. Nah, ini lagi-lagi Bu dan Bapak sekalian, di SNI 7627, sudah ada yang download ya, 2022, ini ada lagi tabel yang menyatakan tentang standar kemurnian. Persennya berapa katanya. Tuh, ya. Jadi kalau nemu misalkan nanti kita akan praktik sengon, ya, jenisnya. Persentase standar ya kemurnian yang kita gunakan. Jadi pas ngitung dapat gitu, terus uji oke, diterima karena di bawah 5%, kita cek kemurnian di tabel ini. Ternyata misalkan contohnya yang di atas lah nomor 1, Acacia aulacocarpa. Ternyata dapat hasil perhitungan kita 98, udah masuk. Tuh, karena lebih dari 19. Ada di sini, Ibu dan Bapak sekalian. Bisa dicek di SNI 7627. Sudah di-share ya di LMS kan ya? SNI 7627. Pak, ini harus dihafalin semua toh Pak buat ujian. Ya, ini kalau dihafalin ya saya juga nggak hafal, Bu. Dipegang, menjadi pegangan, menjadi acuan. Tinggal di print gitu. Kalau mau dihafalin ya lumayan. Ya. Kan ini adanya di lab posisi kita. Jadi mau ngapalin, disimpan aja di buku sebagai acuan. Pada saat kita ingin memastikan, kita buka. Lagi-lagi pengujian, analisis kan sama kayak neliti. Ya, teliti dan penelitian. Ya. Di sini lumayan banyak ini. Nanti berat 1000 butir ada. Kadar air juga ada di sini ya. Ini sudah 90 berapa? 6 jenis kalau nggak salah. Ya, ini sampai tahun 2022. Ya. Ada kadar air, ada berat 1000 butir. Ini berat 1000 butir nanti setelah kita coffee break baru sama juga pakai SNI yang 7627. Ya. Oke, kalau memang ini yang tadi kita udah coba ya, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Tadi udah latihan, baru nanti tugas mandiri. Ada berapa ulangan nih? Ada 10. Kita coba-coba supaya terlatih. Jadi mandiri dan upload di LMS sama jamnya kayak Bu Elok kemarin. Ya, nanti Bu Ais akan siapkan roomnya untuk tugas mandiri analisis kemurnian benih. Ya, jamnya 23.30 ya malam. Ya, sama. Gampang kalau udah ada Excel-nya kayak tadi kan. Set gitu. Yang penting intinya prinsip ngitungnya. Ini dari mana, apa yang dihitung. Tuh yang dapat. Kalau udah di Excel tuh pakai rumus, tak, seret. Jadi setengah jam selesai itu yang tadi ada berapa ulangan tuh. 10 kah berapa ulangan. Oke. Saya share di mana ya soalnya? Di grup WA atau di mana? Di WA aja Pak. Di WA ya. Baik. Ini ada ulangannya 10 ya. Nanti silahkan dikasih tanda gitu.